Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, kisah Rumini Andawati sepekan ini menjadi perbincangan di tanah air. Sosok Rumini seakan menjadi perlambang tingginya cinta dan pengabdian seorang anak kepada ibunya. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda serta juru kamera Bodia Vimala mencoba mengenal sosok Rumini lebih jauh. Dan kita simak bersama. Kisah Rumini Andawati membawa saya ke kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Rumini, perempuan sederhana yang memiliki cinta teramat luas untuk sang ibu. Sosok yang membuat surga betah berada di telapak kakinya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga almarhum, kurang lebih seperti ini yang terjadi saat amuk Gunung Semeru Sabtu Kelabu lalu. Rumini tak melarikan diri. Dia tetap memeluk ibu yang tak bisa berjalan karena sudah sepuh. Kepada suami Rumini, saya mencoba mengenal Rumini lebih jauh. Setelah melakukan proses pencarian cukup panjang, mengonfirmasi kepada beberapa pihak, mencari dari posko ke posko, akhirnya tim Kompas TV yang ada di Lumajang, Jawa Timur berhasil menemukan tempat pengungsian di mana suami dari mendiang Rumini tinggal untuk sementara. Kisah Rumini dan sang ibunda menjadi buah bibir. Semua membicarakan tentang nama tersebut. Tetapi tak banyak yang mengetahui bahwa Rumini adalah seorang wanita yang juga merupakan sosok pekerja keras. Untuk mengetahui bagaimana sosok Rumini selama semasa hidupnya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sang suami. Selamat sore, Mas. Mas Imam Syafi'i. Boleh minta waktunya sebentar, Mas, untuk ngobrol dengan Kompas TV? Kita ke depan mungkin ya. Gimana, Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sejauh ini bantuan sudah Alhamdulillah dapat juga ya, Mas? Ya. Boleh, Mas, kita duduk sebentar. Oke, Mas. Kisah tentang almarhumah Ya. itu belakangan ini selalu diperbincangkan. Bagaimana kemudian ketika ditemukan bersama sang ibu gitu, Ya. berpelukan. Tapi tidak banyak yang mengetahui sebetulnya almarhumah ini sosok yang seperti apa. Boleh diceritakan, Mas, beliau ini sosok yang seperti apa sih yang Mas Imam kenang, yang Mas Imam kenal? Sosoknya itu orangnya pendiam, suka membantu warga tetangga yang membutuhkan. Sehari-hariannya ya sama mertua aja, ngurusin mertua itu. Nggak mau pisah sama mertua. Oke. Gitu. Nah, ibu kandung dari Ibu Rumini ini memang sedang sakit atau seperti apa, Mas? Iya, sedang sakit, lumpuh. Sudah 2 tahun, ya bisa jalan tapi pakai bantuan tongkat baru bisa jalan itu. Oke, jadi memang harus didampingi ya Iya. sama Ibu Rumini. Saya sempat dengar katanya Ibu Rumini sempat bekerja dulu dan menabung sampai akhirnya bisa berhasil membangun rumah yang kemarin ditempati. Boleh diceritain, Mas, itu seperti apa sih perjuangannya Ibu Rumini? Kalau masih kerja itu saya belum nikah sama saya. Itu masih dalam proses menuju ke pernikahan, tuh masih kata kasarnya itu masih berpacaran gitu loh, Mbak. Ya. Saya pacaran sama almarhum istri saya udah 5 tahun, tapi putus 1 tahun. Istri saya sempat tunangan, tapi mau tunangan itu nelpon saya nangis-nangis. Habis itu tunangan terus, mungkin tunangan cuma 5 bulan mungkin sekitar. Habis itu nggak tahu masalah apa tentang tunangannya itu nggak jadi. Habis itu saya nengok media sosial, kan udah lama nggak kontak-kontakan. Nengok media sosial kok ada mantan gitu. Coba saya messenger itu saya chat, saya godain lagi. Kok masih tetep kayak yang dulu sama saya. Terus saya nanya, ditanya serius. Oh, dia malah jawab jujur, aku dari dulu
memang nungguin kamu gitu. Tapi kamunya yang buat apa? Tuh bercanda-canda itu. Ya. Terus habis itu dia pulang dari Bali, saya main ke rumahnya. Terus kayak biasa udah kayak nggak asing tuh, kayak nggak pernah ada masalah sebelumnya. Karena kita sempat putus gitu. Nggak bisa. Itu ya. Terus saya nggak pernah, 2 kalinya nggak pernah nembak dia untuk mengatakan perasaan saya. Di situ saya langsung orang tua saya kasih tahu kalau saya mau nikah. Ya itu dia langsung mau. Sebenarnya saya nggak pernah nanya dia mau nggak nikah sama aku, nggak pernah, langsung diajak ya Mas ya. Oke. Sebenarnya saya istri saya itu dijodohkan sama saudaranya ibu ini, nggak tahu yang mau dijodohkan tuh laki-lakinya saya, nggak mau dia. Habis itu saya bilang, dia langsung ketawa gitu. Gitu. Sosok yang memang mungkin kalau sudah kenal dekat periang juga berarti Ibu Periang, Rumini. iya, romantis gitu. Oh gitu. Iya, Bisa diceritain Mas? orangnya. Sisi romantisnya apa sih dari Ibu Rumini ini, dari mendiang? Ya kalau ada maunya itu mau ajak jalan-jalan tuh mesti ngerayu dulu. Oh gitu. Oke. Manja pokoknya. Oke. Di Bali itu waktu itu Ibu Rumini berapa tahun merantau dan bekerja apa sih Mas? Kerja sebagai rumah tangga sekitar 10 tahunan gitu. Mulai lulus sekolah itu terus Langsung merantau ke Bali ya. Dan itu ditabung uangnya sampai buat rumah akhirnya sendiri. bisa punya rumah itu. Iya. Kalau kita boleh kenang sedikit Mas, apa sih ciri khas ataupun juga kenangan yang paling Mas ingat kalau ingat mendiang? Kalau mau jalan-jalan itu pasti mau diajak makan, nggak pernah mau. Meskipun sebelum nikah masih pacaran, tunangan lah istilahnya. Mau diajak makan di warung-warung nggak mau. Uangnya suruh simpen buat nikah nanti itu aja. Nggak pernah mau makan di jalan itu. Soalnya ada duit lebih baik ditabung untuk anak kita gitu. Pernah merencanakan sesuatu nggak Mas? Pernah. Apa itu Mas? Mau renovasi rumah, itu hasil kerja saya sama istri gitu. Mau didik dia nyampe jadi dokter, kan cita-citanya mau jadi dokter anaknya itu. Mau membahagiakan orang tua saya, orang tua dia. Nah, gitu. Tapi memang kemudian takdir berbicara yang lain ya Mas? Iya. Sedikit Mas bisa diceritain ketika momen itu terjadi? Peristiwa Semeru kemarin di hari Sabtu, posisinya waktu itu Mas Imam di mana dan sempat ketemu nggak sih Mas? Nggak ketemu itu, sempat itu. Ketemunya saya pas mau berangkat kerja. Waktu itu kejadian kan saya nggak ada di rumah, Mbak, kerja. Gitu. Pas pamitan semua biasa-biasa aja ya Mas? Minta ngerangkul ya, meluki, minta cium keningnya juga. Gitu. Nyampe dada-dada, nyampe senyum-senyum. Semalam sebelum kejadiannya biasanya anaknya kan tidur di tengah. Itu habis semalam sebelum kejadian anaknya taruh di pinggir. Istri saya mau meluk saya katanya gitu. Habis itu tidurnya nyampe di dada saya, nyampe pagi. Sebelum tidur cerita-cerita, tiba-tiba ngomong gini, Mas tengok anaknya itu masa nggak kasihan. Saya jawab kan, masa nggak kasihan sama anak sendiri gitu. Udah dia meluk nyampe pagi, bangunin nggak mau, masih kangen sama saya katanya. Sebelum itu nggak pernah kayak gitu. Dan itu setelah itu besok paginya Mas Imam langsung berangkat kerja itu masih melukin saya, nggak mau pisah sebenarnya. Jadi memang tidak pernah sempat menolong gitu ya Mas? Nggak pernah, saya pulang dari kerja itu udah belum nyampe rumah itu aliran lava udah ada depan saya. Depan saya nyampe bocor. Gitu. Mau nyelamatin banyak warga yang bilang kalau istri saya mertua udah evakuasi. Yang bilang nggak 1-2 orang, banyak yang bilang. Tetangga-tetangga entah siapa udah bingung pikiran tuh. Yang untungnya anak saya sebelum kejadian jam 10 pagi dibawa omnya ke rumah omnya. Kan omnya baru pulang tugas KKN. Mungkin omnya kangen sama ponakannya, mungkin mau diajak main di rumah itu. Ya kalau anak saya masih di rumah saya sendiri sama ibunya nggak tahu saya itu. Nggak bisa bilang apa-apa. Oke, berarti memang sekarang tidak hanya menjadi ayah, juga menjadi ibu. Tapi juga jadi ibu ya? Iya. Kuat, harus kuat. Harus kuat. Demi almarhum sama anak itu.
Itu beberapa kisah yang tadi juga sempat diceritakan. Tentu kita berharapnya dunia itu tidak hanya mengenal Ibu Rumini sebagai salah satu korban yang meninggal dunia karena guguran awan panas dari Semeru, tetapi juga perempuan yang pekerja keras, yang punya tujuan hidup yang kuat juga, punya kemauan yang kuat, dan juga yang pasti ibu yang hebat ya, Mas ya. Amin, amin. Harapan dari kami setelah ini semoga lekas mendapatkan lokasi rumah yang tentu saja bisa lebih aman untuk Mas Imam. Tujuan kami, permintaan kami untuk pemerintah sekarang ini cuma rumah itu aja. Jadi direlokasi tidak masalah ya Mas ya? Tidak masalah. Tapi pokoknya direlokasi itu satu desa itu harus jadi satu, biar suasananya tetap itu. Soalnya saya sudah berdiskusi sama warga-warga, sama tetangga, saudara-saudara nggak mau pisah. Pokoknya ada apa-apa tetap jadi orang satu. Tapi yang pasti tidak mau kembali ke lokasi itu ya? Nggak mau, Mbak. Udah kayak neraka, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Imam. Tentu saja harapannya semoga selama proses masih berlangsung, selama di lokasi pengungsian, bantuan tetap bisa diterima. Kemudian juga harapannya tentu saja bisa lekas mendapatkan tempat tinggal yang baru. Amin, ya, amin. Dunia memang hanya mengantarkan hingga hilangnya nyawa, tetapi bakti membawamu hingga ke surga. Sugeng tindak rum, suwargi langgeng. Niputu Tristanda, Bodia Vimala, Lumajang, Jawa Timur.